Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 17 jebakan catur yang sangat brutal dari pembukaan Ruy Lopez. Nah tetapi sebelum saya lanjut video ini lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share teman-teman. Nah langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama. Dimana di jebakan yang pertama ini pembukaan Ruy Lopez E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, dan gajah B5. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Ruy Lopez. Dan kuda F6 ini yang dinamakan Berlin Defense dan rocker pendek. Dan ini yang dinamakan Rio Gambit teman-teman. Dan kuda pukul pion Gambit diterima, beteng E1, maka D5. Di sini langkah D5 ini bertujuan untuk melindungi kuda teman-teman, tetapi itu adalah langkah yang blunder. Dikarenakan D3 mengancam kuda F6 kembali, maka kuda pukul pion, dan di sini teman-teman kuda diancam dua kali, diancam pakai gajah dan kuda teman-teman. Sementara kuda juga tersebut dipin oleh gajah, dan beteng putih juga langsung menyerang di pertahanan raja teman-teman. Dan gajah E6 untuk memblokir jalur beteng, maka kuda pukul kuda ini juga mengancam menteri teman-teman, dan pion pukul kuda, dan gajah pukul pion skak, dan kuda D7 menutup, jelas ya, dan gajah pukul beteng, dan menteri pukul gajah teman-teman. Nah di posisi seperti ini putih sudah unggul satu pion dan kualitas perwira. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini dimana pembukaan Ruy Lopez E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5, dan kuda F6, dan rocker pendek, dan kuda pukul pion, beteng E1, kuda D6, dan kuda pukul pion. Nah teman-teman, di pose seperti ini kelihatannya putih itu mengorbankan gajahnya, dan apabila pengorbanan diterima dengan kuda pukul gajah, maka kuda pukul kuda skak dan gajah E7 menutup, maka beteng pukul gajah skak. Dan di pose seperti ini teman-teman, mau tidak mau menteri pukul beteng dan kuda pukul menteri, raja pukul kuda, menteri E2 skak, dan raja F8, dan menteri pukul kuda teman-teman. Dan jelas di pose seperti ini putih unggul jumlah perwira dan juga unggul satu menteri teman-teman. Dan dipastikan putih akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5, kuda F6, dan rocker pendek, dan kuda pukul pion, beteng E1, kuda D6, dan kuda pukul pion. Nah teman-teman, di pose seperti ini ada dua ancaman bagi putih. Yang pertama gajah dan yang kedua kuda. Dan di jebakan yang tadi yaitu adalah kudanya memukul gajah. Tetapi di sini apabila hitam menjawab dengan kuda pukul kuda, maka kuda C3. Dan setelah ini apabila hitam menerima pengorbanannya lagi dengan kuda pukul gajah, maka beteng pukul kuda skak dan gajah E7. Nah teman-teman, di pose seperti ini kalian tidak usah gugup untuk memukul kuda yang gratis tersebut. Kalian lakukan terlebih dahulu kuda ke D5 mengancam gajah, dan apabila di pose seperti ini hitam rocker pendek, maka kalian jawab saja kuda pukul gajah skak, raja H8, dan menteri H5. Dan apabila di pose seperti ini hitam menyelamatkan kudanya dengan kuda D6, maka kalian bisa menjawab dengan menteri pukul pion skak.
di mana tipe seperti ini mau tidak mau Raja Pul Menteri dan Beteng H5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang selanjutnya. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini di mana E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5 dan kuda F6. Rokade pendek dan kuda pukul pion, beteng E1, kuda ke D6 dan kuda pukul pion. Di mana tipe seperti ini apabila dijawab dengan kuda pukul kuda, maka kuda C3 dan kuda pukul gajah dan beteng pukul kuda skak. Ini sama seperti tadi teman-teman alurnya, tetapi ada perbedaan. Dan gajah E7, kuda D5 dan rokade pendek. Dan kuda pukul gajah skak, Raja H8, Menteri H5. Ini posisinya hampir sama seperti tadi, tetapi tipe seperti ini jawaban bedanya yaitu adalah G6 mengancam menteri dan menteri H4. Jelas akan ada ancaman skakmat di petak F6 teman-teman. Dan F6 memblokir jalur menteri sekaligus mengancam beteng. Dan tipe seperti ini teman-teman kalian jawab terlebih dahulu kuda pukul pion skak, di mana pion di petak H7 tidak dapat memukul kuda dikarenakan sedang dipimpin oleh menteri teman-teman. Dan Raja G8 dan kuda pukul beteng, di mana tipe seperti ini pion di petak F6 tidak dapat memukul beteng teman-teman dikarenakan sedang dipimpin oleh menteri. Dan mau tidak mau menteri pukul kuda dan beteng pukul kuda. Nah teman-teman, tipe seperti ini jelas ya, putih unggul perwira teman-teman. Dan dipastikan putih akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-5. Nah teman-teman, di jebakan yang kelima ini yaitu adalah E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, kuda F6 dan rokade pendek. Kuda pukul pion, beteng E1, kuda ke D6 dan kuda pukul pion. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila kuda pukul kuda, maka kuda C3 dan setelah F6. Nah teman-teman, bedanya ini yaitu adalah melindungi kudanya. Dan kalian jawab saja D4, dan apabila kuda pukul gajah, maka kalian jawab saja pion pukul kuda. Dan setelah kuda pukul kuda ini mengancam menteri teman-teman, kalian jawab saja dengan pion pukul pion skak. Raja F7, maka kalian jawab terlebih dahulu pion pukul pion, dan ini dua ancaman dan juga akan promosi teman-teman. Dan apabila musuh kalian menjawab dengan gajah pukul pion, maka menteri H5 skak, Raja F8 dan gajah ke G5 mengancam menteri, di mana menteri di sini tidak dapat kabur kemana-mana, melainkan gajah F6 menutup, maka gajah H6 skak, gajah G7 menutup dan menteri E5 di sini juga mengancam gajah 2 kali dan mengancam kuda, di mana gajah gelap hitam itu tidak dapat memukul menteri dikarenakan sedang dipimpin oleh gajah teman-teman. Dan mau tidak mau gajah pukul gajah dan menteri pukul beteng skak, dan Raja F7 dan menteri pukul menteri. Nah teman-teman, tipe seperti ini sudah jelas ya, hitam sangat diunggulkan kualitas perwira dan juga perkembangan perwira teman-teman. Dan di sini hitam juga ada ancaman skakmat. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-6. Nah teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-6, di mana di jebakan yang ke-6 ini E4, E5, kuda F3, kuda C6 dan gajah B5, kuda F6 dan rokade pendek, dan kuda pukul pion, beteng E1, kuda D6 dan kuda pukul pion, dan kuda pukul kuda dan kuda C3
dan gajah E7 dan beteng pukul kuda. Rokade pendek, gajah E3 dan gajah F6 mengancam beteng, beteng E3 dan B6. Jelas teman-teman, di posisi seperti ini hitam akan mengaktifkan gajah terangnya. Dan di sini juga ada langkah bagus buat putih dengan gajah pukul pion skak. Dan raja pukul gajah, menteri H5 skak, raja G8, beteng H3, dan jelas ini adalah ancaman skakmat teman-teman. Dan mau tidak mau gajah H4 dan beteng pukul gajah dan F5. Nah teman-teman, di pos seperti ini sudah jelas ya, putih diunggulkan perkembangan perwira juga dan juga satu pion. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-7. Nah oke teman-teman, di jebakan yang ke-7 ini ada di pembukaan Ruy Lopez Morphy Defense, di mana pembukaan tersebut itu diawali dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5 dan A6. Nah teman-teman, ini yang dinamakan Morphy Defense. Dan gajah A4, kuda F6, menteri E2 melindungi pion, dan B5 mengancam gajah B3 dan gajah E7 dan A4, dan ini bertujuan untuk membongkar di sayap menteri teman-teman. Dan B4 dan D4 dan pion pukul pion dan E5 mengancam kuda. Dan apabila kuda G4, maka menteri E4 mengancam kuda H6 dan gajah pukul kuda dan pion pukul gajah. Nah teman-teman, di posisi seperti ini putih sudah unggul posisi teman-teman, dan juga pion hitam juga berantakan posisinya teman-teman. Dan dipastikan di posisi seperti ini teman-teman, hitam akan sangat kesulitan dalam mengembangkan perwiranya, di mana di sayap raja tersebut itu sudah bolong. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-8. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-8 ini yaitu ada di E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5 dan A6, gajah A4, kuda F6 dan rokade pendek, dan kuda pukul pion dan D4. Dan apabila B5 mengancam gajah B3 mundur terlebih dahulu dan D5. Dan ini juga akan mensupport kuda teman-teman. Dan setelah pion pukul pion dan gajah E6 dan A4 membongkar di sayap menteri, dan B4 dan A5. Gajah E7 menyiapkan rokade pendek juga dan gajah A4. Dan ini akan mengepin kuda teman-teman. Dan gajah D7 untuk melindungi kuda, maka menteri pukul pion dan sekaligus menyerang kuda 2 kali dan kuda B8. Dan di sini ada 2 perwira gratis teman-teman. Dan kalian jawab terlebih dahulu menteri pukul kuda, ini yang gratis. Dan setelah gajah pukul gajah, maka beteng pukul gajah. Dan di posisi seperti ini teman-teman, putih sudah unggul 1 perwira dan juga 1 pion. Dan masih ada ancaman beteng di petak A8 teman-teman. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-9. Nah oke teman-teman, di jebakan yang ke-9 ini E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5 dan A6, gajah A4 dan B5 dan gajah B3 dan kuda D4 dan kuda pukul kuda dan pion pukul kuda dan gajah pukul pion skak, raja pukul gajah dan menteri H5 skak, dan G6 dan menteri ke D5 skak, raja G7 dan menteri pukul beteng dan C5. Nah teman-teman, di posisi seperti ini sudah jelas ya,
putih diunggulkan kualitas perwira. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-8 teman-teman. Nah di poin seperti ini, apabila dijawab dengan Raja F6, maka Menteri F5 skak, Raja E7, dan Menteri E5 skak, dan Raja F7, dan Menteri D5 skak, Raja E8, dan Menteri full beteng teman-teman. Nah oke teman-teman, ini ada di jebakan yang ke-9. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-10. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-10 ini kita memegang bedak hitam, di mana E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5, A6, gajah A4, dan D6. Dan setelah putih rokade pendek, maka gajah G4 mengepin kuda, dan H3 mengancam gajah. Nah teman-teman, di poin seperti ini kalian jawab terlebih dahulu H5, mengorbankan gajahnya, dan apabila pengorbanan diterima dengan pion pukul gajah, maka pion pukul pion. Dan setelah kuda E1, maka Menteri H4, dan ini sudah ancaman skakmat teman-teman, dan tidak akan ada obatnya lagi. Dan apabila F3, maka G3, dan setelah gajah pukul kuda skak dan pion pukul gajah, dan beteng F2 mencoba untuk menawarkan betengnya agar putih bisa keluar rajanya teman-teman, dan kalian jawab saja Menteri H1 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-11. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-11 ini E4 dan E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, A6, gajah A4, dan D6, D4, dan B5, gajah B3, dan kalian jawab saja dengan kuda pukul pion. Setelah kuda pukul kuda, pion pukul kuda, dan Menteri pukul pion, dan C5 mengancam Menteri teman-teman. Dan apabila Menteri ke D5 mengancam skakmat, maka gajah E6 mengancam Menteri, dan Menteri C6 skak, maka gajah D7, dan Menteri D5 kembali untuk mengancam skakmat, dan kalian jawab saja C4. Nah di poin seperti ini gajah terang putih itu sudah terjebak, dan mau tidak mau gajah pukul pion, dan pion pukul gajah, dan Menteri pukul pion. Di poin seperti ini teman-teman, hitam sudah unggul 1 perwira. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-12 teman-teman. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-12 ini tetap sama, kita memegang bedak hitam, di mana E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5, dan kuda F6, Berlin Defense, D3, dan kuda ke D7. Dan apabila di poin seperti ini putih menerima pengorbanan pion kita dengan kuda pukul pion dan C6 mengancam gajah, gajah A4, dan Menteri C3 skak. Nah teman-teman, di poin seperti ini C3 dan Menteri pukul kuda teman-teman, dan dipastikan di poin seperti ini hitam akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini dikarenakan sudah unggul 1 perwira. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-13. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-13 ini kita memegang bedak hitam lagi, di mana E4, E5, kuda F3, dan kuda C6, dan gajah B5, kuda F6, dan rokade pendek, kuda G4, dan H3, dan H5 teman-teman. Nah teman-teman, ini yang dinamakan jebakan fishing pole trap. Dan pion pukul kuda dan pion pukul pion mengancam kuda, kuda E1, maka Menteri H4, F3, dan G3, beteng F2, dan Menteri H1 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-14. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-14 ini kita memegang bedak hitam lagi, di mana E4,
E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, dan F5. Dan setelah D4, kalian jawab terlebih dahulu, pion pukul E4, dan kuda pukul pion, dan kuda pukul kuda. Setelah pion pukul kuda, maka C6 mengancam gajah, gajah A4, dan menteri ke A5, skak, dan kuda C3, dan gajah B4. Dan di sini mengancam kuda 2 kali, gajah D2, dan gajah pukul gajah. Dan setelah gajah pukul gajah, maka menteri pukul gajah. Nah, di poin seperti ini teman-teman, hitam sudah mutlak unggul 1 perwira. Nah, oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-15 teman-teman. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-15 ini ada E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5, F5, dan D4, pion pukul pion, dan kuda pukul pion, kuda pukul kuda, dan pion pukul kuda, dan C6. Dan setelah gajah C4, maka menteri A5, skak, dan kuda C3 menutup, dan menteri pukul pion, rokade pendek, dan D5 mengancam gajah, gajah B3, dan kuda F6, gajah E3, dan gajah D6. Dan ini ada ancaman skakmat teman-teman. Dan G3, dan gajah G4 mengancam menteri, menteri D2, dan gajah F3, di mana gajah F3 tersebut itu sudah mengunci raja teman-teman. Dan gajah F4 mengancam menteri, maka menteri H5. Dan jelas untuk menempati petak di petak H3 teman-teman. Dan kuda D1 untuk menawarkan pertukaran kuda dengan gajah teman-teman. Dan di poin seperti ini kalian langsung bisa menjawab dengan menteri H3. Kuda E3 untuk melindungi petak yang sangat penting di petak G2, maka kuda G4 langsung mengancam kuda dan sekaligus mengorbankan kuda kita teman-teman. Dan petak F ke D1, maka kalian jawab saja dengan menteri pukul pion, skak, raja F1, dan menteri H1, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-16. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-16 ini kita memegang bidak putih, di mana di awal ditemukan E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5, dan kuda G ke E7, dan kuda C3, G6, dan D4. Dan setelah pion pukul pion, maka kuda ke D5 mengajak pertukaran kuda, dan A6 mengancam gajah, dan kuda F6 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang terakhir. Nah teman-teman, di jebakan yang terakhir ini ada E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5, kuda F6, dan rokade pendek, dan kuda pukul pion, beteng E1, kuda ke D6, dan kuda pukul pion. Dan setelah kuda pukul gajah, maka kuda ke C3 mengajak pertukaran kuda, dan apabila kuda pukul kuda, ini juga mengancam menteri teman-teman, dan kuda pukul kuda, skak. Dan di poin seperti ini, mau tidak mau gajah E7 menutup, dan kuda pukul gajah. Dan setelah kuda pukul menteri, maka kuda ke G6 skak, dan menteri E7, dan kuda pukul menteri, dan raja ke D8, dan kuda pukul gajah, beteng pukul gajah, dan beteng pukul kuda. Nah teman-teman, di pos seperti ini putih sudah unggul 1 perwira, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.